Bapak Akbar Tanjung, supaya Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Dan beliau orang pintar. Karena itu saya juga pakai baju kuning, karena saya juga dukung beliau, Anies Baswedan sebagai calon presiden, kata Akbar di acara peresmian Monumen Tritura 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. SBY turun gunung, Yusuf Kala turun gunung, sekarang Akbar Tanjung turun gunung. Saya mau berbicara banyak sebetulnya, bawa tulisan sebanyak ini, tetapi semuanya sudah diborong. Pak Jokowi marah-marah, dan itu wajar lah kalau sampai terjadi semacam itu gitu ya. Tetapi yang saya kira mungkin nanti buat Pak Jokowi akan lagi tambah kebakaran jenggot itu setelah baca atau harusnya sudah baca pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. Karena kita tahu bahwa sebetulnya grassroots di bawah bukan hanya Golkar, PAN, P3, itu kalau kita tanya pada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mereka memilih Golkar tempo hari, siapa capres pilihannya? Si Anies Baswedan. Untuk maju sebagai calon presiden di pemilu. Luar biasa, dia Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Ketua Dewan Kehormatan, ya. Tapi ya Dewan Kehormatan doang. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung mengaku mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden capres di pemilu 2024. Dorongan moral dari Akbar Tanjung itu akan mempengaruhi persiapan suksesi di Golkar. Sebelum Akbar Tanjung ada Yusuf Kala. Yusuf Kala juga kan senior Golkar. Beliau sudah jelas terang-terangan mendukung Anies Baswedan untuk menjadi capres. Golkar udah, jadi mungkin sekali Golkar satu waktu akan mengatakan oke, kami deklarasi Anies Baswedan. Dan nampaknya kalau kita bicara tiga tokoh bangsa itu arahnya sama, Anies Baswedan. Saya memusuhi perjanjian awal yang tidak dipenuhi oleh sistem pemilu, yaitu 0%. Konstitusi adalah perjanjian masyarakat sipil untuk betul-betul kalimat Pak Akbar Tanjung itu adalah kalimat yang mendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan turut hadir dalam peresmian monumen tersebut. Akbar mengaku bangga Anies menjadi salah satu kandidat Capres 2024. Ia memprediksi peluang Anies untuk terpilih sebagai presiden sangat kuat. Akbar juga memuji Anies sebagai sosok pintar karena berlatar akademisi. Saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Dan beliau orang pintar. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang berjuang, kaum muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap, ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah. Sepeda dari Kampung Mapar bersama-sama dengan Bang Zaki. Selamat ulang tahun untuk Golkar, bersama-sama membangun negeri. Bang Basri tak mau ketinggalan. Bersepeda kencang seorang diri. Bertemu Golkar selalu menyenangkan, semoga sering ketemu lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpantun saat memberi sambutan peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar. Dalam pantunnya, Anies memberi sinyal positif dan mengaku selalu senang bertemu Golkar, bahkan berharap sering bertemu. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai silaturahmi politik karena Anies membutuhkan kendaraan politik agar bisa jadi capres.
pertemuan Anies dengan Partai Golkar tentu ini menjadi pertemuan yang menurut saya bagian daripada silaturahmi politik. Nah, itu pemimpin ada rambu-rambu. Rambu-rambu ini bukan untuk hari ini saja. Sebab setiap 5 tahun kita diuji untuk memilih, ya enggak? Kalau enggak gubernur, ya bupati, wali kota, dan seterusnya, sampai presiden. Setiap 5 tahun dibikin heboh kita. Baik, yang pertama, orangnya harus baik. Makna baik itu tidak harus ustadz, paling enggak melakukan haram, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan bezina. Insya Allah enggak ada yang pemabuk ya. Calonnya enggak ada yang pemabuk kan, enggak ada penjudi. Anggap sajalah, kita enggak tahu. Baik, asalkan dari dirinya baik. Kalau sudah terbukti di ahli maksiat, ya jangan dipilih dia. Satu, yang kedua, baik kepada manusia, punya kasih sayang, kelembutan. Dua, ya, belum cukup. Orangnya baik kepada dirinya sendiri. Dia baik, ibadahnya mungkin sholat malamnya 1000 rakaat, soleh, taunya dermawan, masya Allah. Setiap pengajian di Karangmalang dapat 1 juta gitu. Pokoknya orangnya baik pada umat. Belum cukup, belum boleh Anda pilih. Tahu enggak? Harus ada syarat yang ketiga. Apa itu? Siapa yang ngusung dia? Siapa yang ngusung dia? Orangnya baik, tapi yang ngusung nggak benar. Yang ngusung ini adalah kelompok, apakah partai atau apa. Kalau yang mengusung adalah partai nggak benar, Anda nggak boleh pilih dia. Karena apa? Yang ngusung itulah yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan. Untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan ini. Disertai dengan rasa terima kasih yang dalam, disertai dengan rasa rendah hati, kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan dan disampaikan kita semua tidak sempurna, kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Di masa yang tersisa kami bertugas di Jakarta, tepat 2 minggu sejak hari ini, tanggal 16 Oktober kami tuntas. Izinkan kami menuntaskan yang di Jakarta sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Izinkan kami nanti mengembalikan amanat dan mandat dari rakyat Jakarta, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung di warga Jakarta. Sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita di negeri ini. Dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wajadi, menen tapinka menen jadi. Kira-kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh
yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu berjuang menang.